Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucia Aveni Kristiarsi dengan NIM 18862150236 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Neuroscience dengan topik Neuroscience dan Perkembangan Motorik Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Khairia Khalid MPD. Untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya. Apa itu neuroscience? Neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural atau neuroscience yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan multidisipliner. Apa itu motorik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motorik berkaitan dengan penggerak. Perkembangan motorik dibedakan menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Apa pengertian dari motorik kasar sendiri? Motorik kasar adalah aktivitas dengan menggunakan otot-otot besar, meliputi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gerak lokomotor itu seperti lari, jalan, loncat, lompat, dan jengket. Sedangkan apa yang dimaksud dengan motorik halus? Motorik halus adalah perkembangan motorik harus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan. Ini bisa dicontohkan jika anak meronce. Jadinya anak menggerakkan otot tangan mereka untuk memasukkan benang ke dalam lubang yang sudah disediakan oleh guru. Apa keterkaitan hubungan antara neuroscience dan perkembangan motorik anak? Pembelajaran neuroscience sendiri merupakan salah satu pembelajaran yang dapat mengembangkan motorik kasar. Ditinjau dari aspek media yang digunakan, langkah-langkah pembelajaran dan program acuan dalam cakupan pendidikan berjenjang. Lebih lanjut, pembelajaran neuroscience dapat dilakukan untuk melatih otot-otot pada anak agar lebih mudah untuk menunjang aktivitasnya dan jauh dari cedera. Melalui perkembangan pembelajaran neuroscience, kita dapat melatih 4 hal, yaitu yang pertama adalah stimulasi berpikir anak. Jadi anak dapat berkembang jika kita mampu menstimulasi melalui kemampuan gerak anak. Ini bisa dengan melompat atau berlari. Dan anak berpikir bagaimana cara kita harus melompat. Mengoptimalkan kinerja berpikir anak. Jadi dengan gerakan-gerakan yang kita lakukan, anak dapat meniru dan melakukan gerakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh kita. Yang ketiga, melatih keseimbangan oleh gerak tubuh sehari-hari. Saat anak berlari, jika keseimbangannya tidak stabil, maka anak itu akan cepat terjatuh. Maka ini juga butuh pelatihan. Melatih kemandirian anak. Anak dapat belajar mandiri dengan naik sepeda sendiri tanpa dampingan orang tua jika dia sudah bisa naik sepeda dengan lancar. Pembelajaran neuroscience dapat dilakukan dengan memberikan rangsangan kepada anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau saya maupun orang tua dengan cara terpusat pada guru dan orang tua. Kemudian anak-anak diajak untuk menirukan gerakan yang dilakukan oleh kita sendiri. Misalnya contoh, kita dapat melompat, memberikan contoh seperti melompat, merentangkan tangan dengan satu kaki diangkat seperti pesawat terbang. Anak-anak akan menirukan dan sebisa mungkin mereka tidak akan jatuh. Berusaha supaya mereka tetap bisa berdiri dengan satu kaki seperti terbang.
Pembelajaran neurosains menggabungkan berbagai macam gerakan dasar yang berfungsi untuk melatih otot anak. Pembelajaran neurosains juga mengoptimalkan kinerja berpikir anak dengan aktivitas kebiasaan sehari-hari. Saat kita dapat melatih anak untuk belajar dengan keseimbangan, dengan apa yang kita contohkan, anak akan mudah untuk meniru, karena memang masa-masa anak meniru itu di awal-awal fase pertumbuhan mereka. Anak akan mudah untuk dapat tepat waktu karena otak anak dapat berpikir dengan cepat serta ditunjang dengan gerakan pada anak tersebut. Misalnya saat kita menstimulus anak, anak-anak besok berangkat sekolah tepat waktu ya, seperti kita masuk pukul 7:45, anak-anak 15 menit sebelumnya boleh datang ke sekolah. Itu anak akan tertanam di otaknya bahwa mereka harus datang tepat waktu, tidak terlambat. Lalu perkembangan fisik motorik adalah perkembangan jasmaniah melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terorganisir. Jadinya mengapa saya mengambil tema ini atau topik ini, karena memang motorik itu berpengaruh besar atau mempunyai keterkaitan dengan neurosains, karena memang yang dibahas adalah tentang saraf, urat saraf, dan otot. Jadinya bagaimana kita menyeimbangkan, mengembangkan saraf-saraf yang kita miliki atau anak-anak miliki untuk dapat berkembang secara optimal. Perkembangan fisik motorik meliputi perkembangan badan, otot kasar dan otot halus, yang selanjutnya lebih disebut dengan motorik kasar dan motorik halus. Jadinya saat kita memberikan stimulus yang baik, anak-anak akan menghasilkan pertumbuhan yang baik juga, kinerja otak yang baik juga. Seperti itu. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah motorik anak, khususnya pada motorik kasar, dapat dikembangkan oleh anak dan distimulus melalui implementasi pembelajaran neurosains. Hendaknya selalu memotivasi anak untuk bergerak dengan melatih otot anak sehingga perkembangan anak dapat seimbang dengan teman lainnya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Meski masih banyak kekurangan, saya mohon maaf.